nama saya Gadis Vidya Martin dari MN22C dengan NIM 22416261201314. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal saya studi kelayakan bisnis dengan judul Best Brick atau Batako Tangguh. Selanjutnya di sini ada daftar isi yang mengenai pendahuluan, kajian aspek legalitas, kajian aspek pasar dan pemasaran, kajian aspek pestel, kajian aspek teknis dan teknologi, yang terakhir kajian aspek finansial dan kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari Best Brick adalah Batako merupakan bahan atau material bangunan yang paling banyak digunakan, khususnya di Indonesia. Sebenarnya Batako termasuk dalam jenis beton, hanya saja masyarakat Indonesia lebih familiar dengan sebutan Batako. Batako merupakan bahan bangunan alternatif pengganti batu bata yang terbuat dari campuran semen, agregat, dan air dengan komposisi tertentu, serta banyak digunakan pada konstruksi dinding bangunan. Pada era teknologi sekarang ini, Batako adalah sebagai salah satu bangunan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Maka dari itu, kualitas Batako yang baik akan sangat mendukung keamanan dari segi struktur. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kebutuhan legal bisnis untuk Best Brick. Yang kedua, bagaimana dukungan peluang pasar dan pemasaran. Yang ketiga, bagaimana dukungan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan bisnis. Yang keempat, bagaimana teknologi dukungan teknis dan teknologi. Yang kelima, bagaimana dukungan finansial. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menjelaskan kebutuhan legal bisnis untuk Best Brick. Yang kedua, menjelaskan dukungan peluang pasar dan pemasaran. Yang ketiga, menjelaskan dukungan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan bisnis. Yang keempat, menjelaskan dukungan teknis dan teknologi. Yang terakhir ada menjelaskan dukungan finansial. Selanjutnya ada kegunaan. Yang pertama, untuk mempersiapkan kebutuhan fisik dan non-fisik sebelum usaha dijalankan. Yang kedua ada untuk menyiapkan kebutuhan dana dan risiko usaha agar mendapatkan profit dan berkelanjutan. Di sini ada identitas perusahaan, nama perusahaannya Best Brick, jenis usahanya jasa dan perdagangan, merek dagangnya Batako Tangguh, kegiatan usahanya memproduksi dan menjual Batako. Untuk alamatnya ada di sini. Pemiliknya saya sendiri, Gadis Vidya Martin. Di sini ada bentuk logonya, bentuk utamanya bulat, warna dasar coklat, gambar rumah dan batu, huruf Best Brick dan Batako Tangguh. Di sini ada nomor telepon dan email. Selanjutnya ada visi dan misi. Visinya menjadi produsen batu bata terkemuka yang berkualitas dan ramah. Visinya yang pertama memproduksi batu bata berkualitas tinggi dengan proses efisien. Yang kedua menjadi kepuasan pelanggan melalui produk dan layanan terbaik. Yang ketiga ada mengimplementasikan praktik ramah lingkungan dalam produksi. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama menjamin kualitas produk. Kedua meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketiga membuka peluang kerja baru masyarakat sekitar. Selanjutnya ada sasarannya. Sasarannya yaitu kontraktor, toko bangunan, perusahaan, dan masyarakat sekitar. Ya, juga ada aspek legalitas. Yang nama perusahaannya Best Brick, bentuk usahanya perseorang. Di sini ada akta notaris dengan permodalan 1.500.000.000, modal ditempatkan 1.227.789.000 sama dengan modal di setor. Di sini ada KTP, ada surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, surat izin mendirikan bangunan, surat izin keterangan domisili usaha, surat izin nomor induk usaha, dan yang terakhir ada surat izin pokok wajib pajak atau MPWP. Di sini ada struktur organisasi, pemiliknya saya sendiri, Gadis Vidya Martin. Di sini ada marketing yang bernama Ismawati, ada supir yang bernama Dermawan, dan di sini ada yang tim produksi ada 6 orang. Yang pertama Didin Jenudin, yang kedua Yodi Hidayat, yang ketiga Encep, yang keempat Rehan Yoga, yang kelima Imam, yang terakhir ada Ilyas. Selanjutnya ada segmen yang dipilih. Di sini segmennya ada calon konsumennya ada kontraktor, toko bangunan, dan penduduk sekitar. Nah, dari perkiraan jumlah pelanggan sisa yang
dapat dilayani kisaran 70%, maka 70% dikali 70 sama dengan 49 orang atau per hari. Jadi calon pelanggan saat ini kisaran 49 orang. Jika setiap pembeli belanja 80.000 per hari, maka peluang pendapatan ada di 3.920.000 per hari. Selanjutnya ada analisis bauran pasar. Yang pertama ada produk, jenis batako yang diproduksi termasuk ukuran, kekuatan, pastikan kualitas produk memenuhi standar dan kebutuhan pasar. Yang kedua ada price. Adapun harga yang dipatok usaha Best Brick ini adalah 2.000 rupiah per buah, yang dimana harga yang ditawarkan pada usaha ini adalah sewajarnya, walaupun dari harga terlihat sedikit murah karena mengikuti harga pasaran yang ditetapkan oleh pesaing yang lain. Yang ketiga ada Place. Place usaha ini memiliki lokasi yang strategis yang terletak di Truk Jambe Timur. Kami memiliki akses parkir yang cukup luas dan akses yang mudah karena usaha kami dekat pinggir jalan. Yang keempat ada promotion. Penjualan kami menggunakan penjualan perseorangan atau promosi yang menggunakan dalam bentuk lisan dari orang per orang kepada calon pembeli, seperti mulut ke mulut gitu ya. Kelima ada People Best Brick memiliki karyawan yang attitude baik, tutur kata yang baik, dan saat melayani pelayanan yang ramah. Yang kelima ada Visual Evidence. Best Brick memiliki produk yang berkualitas tinggi, pabrik dan lokasi yang bersih, memiliki fasilitas yang bagus seperti kantor, musola, dan toilet. Yang terakhir ada proses. Semua proses yang ada di Best Brick berjalan dengan baik, mulai dari pelayanan pemasaran batako dan hingga pelayanan dalam pembayaran pengiriman barang akan secepat mungkin. Selanjutnya ada analisis pemasaran di masa depan. Yang pertama, mendorong peminatan untuk batako ramah lingkungan. Yang kedua, membangun kemitraan. Yang ketiga, menargetkan segmen pasar. Yang selanjutnya ada pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Yang pertama, website dan e-commerce. Mempermudah pelanggan dalam melihat produk, harga, dan melakukan pemasaran secara online. Yang kedua ada media sosial untuk mempromosikan produk dengan berbagai konten menarik dan berinteraksi langsung kepada pelanggan. Yang ketiga ada CEO dan konten marketing. Menyediakan konten berkualitas seperti artikel tentang penggunaan toko dapat menarik pengunjung. Selanjutnya ada analisis pestel. Yang pertama ada politik, yang kedua ada ekonomi, yang ketiga ada sosial, yang keempat ada teknologi, yang kelima ada lingkungan, dan yang terakhir ada hukum legal. Selanjutnya ada analisis pestel kuantitatif yang totalnya 3,9 dari 100%. Selanjutnya ada kajian aspek teknik dan teknologi. Yang pertama ada berdasarkan nilai. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui lokasi yang akan dipilih untuk proyek ini adalah di Sukaluyu, karena lokasi tersebut memiliki nilai tertinggi yaitu 97 dari 100 jika dibandingkan dengan Wadas dan Pinayungan yang masing-masing memiliki nilai 90 dan 80. Yang kedua ada berdasarkan pembiayaan. Berdasarkan pembiayaan disimpulkan bahwa lokasi Sukaluyu dipilih untuk proyek usaha ini karena memiliki biaya paling tinggi yaitu 645.289.000. Selanjutnya ada berdasarkan analisis ekonomi. Berdasarkan analisis ekonomi, hasil perhitungan dan perbandingan dalam analisis ekonomi menunjukkan bahwa lokasi proyek usaha akan didirikan di Sukaluyu. Di sini ada layout Best Brick. Terus selanjutnya ada prasarana. Di bawah ini memiliki prasarana awal yang dimiliki Best Brick adalah tanah dengan harga 100 juta dengan penyusutan 1 juta. Selanjutnya di sini ada peralatan dan perlengkapan Best Brick yang totalnya 650.528.000. Selanjutnya ada bahan baku yang membutuhkan sebesar
nominal sebesar 124.844. Terus ada SDM yang dibutuhkan 1 pemimpin, marketing 1, supir 1, dan produksi 6. Aspek teknologinya di sini ada peralatan pabrik seperti alat pencetak batako, mesin ayakan pasir, mesin pencampur, dan TV dan kamera CCTV. Di sini ada manajemen proyek. Yang pertama pemasok bahan baku, yang kedua penyediaan jasa transportasi. Selanjutnya ada sistem teknologi yang akan digunakan sesuai dengan tema BESBRIK yang mengutamakan efisiensi dan kenyamanan ruang produksi, desain seoptimal mungkin, dan menggunakan peralatan canggih dan mesin-mesin yang mudah dioperasikan, serta tata letak yang mudah alur kerja. Selanjutnya ada teknologi informasi yang akan digunakan pertama sistem ERP, kedua otomatisasi produksi, yang ketiga platform e-commerce, dan yang keempat keamanan data. Selanjutnya ada pelayanan BESBRIK. Yang pertama pemilihan produk, setelah pemilihan produk konfirmasi pemesanan, setelah konfirmasi proses pembayaran, setelah itu proses pengiriman produk, proses pengawasan dan pengiriman. Selanjutnya ada konfirmasi pembayaran, yang terakhir ada konfirmasi penerimaan barang. Selanjutnya ada kajian aspek finansial. Yang pertama ada investasi dengan alat-alat seharga 580 juta dan penyusutan 50.723.400. Yang kedua ada bahan baku yang dibutuhkan sebesar 124.844.000 dengan modal sendiri 1.227.789.000 dan modal dasar 1.500.000.000, modal ditempatkan 1.227.789.000 sama dengan modal disetor. Yang kedua ada modal usaha yang dibutuhkan BESBRIK, yaitu seluruhnya dari biaya preinvestasi 2.500.000, biaya investasi 580 juta, biaya bahan baku 124.844.000, biaya operasionalnya 510.440.000, biaya lainnya 10.045.000. Totalnya 1.227.789.000. Yang keempat ada cash flow. Laba setelah pajak atau IT-nya ada 260.176.000. Aliran kas masuk bersih IT ditambah penyusutan yaitu 505.734.400. Selanjutnya ada cash flow selama umur ekonomis. Prosesnya yaitu 3.028.672.000 dengan PF of prosesnya ada 1.057.445.000. Yang keenam ada analisis kelayakan atau break even point atau BEP dengan BEP unitnya yaitu 8.606 perak dan BEP unitnya yaitu 80.000. Jadi usaha kami mencapai titik impas BEP ini ditetapkan seharga 80.000 sehingga saat ditetapkan harga jual 80.000 sudah mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada payback period. Dapat disimpulkan bahwa payback period dari investasi ini adalah 2,3 tahun. Ini berarti bahwa dana ditanam sebesar 1.883.000 bahwa bahkan kembali dalam waktu 2 tahun 3 bulan. Dengan demikian usulan investasi untuk membuka bisnis BESBRIK diterima. Selanjutnya ada average rate of return atau ARR, yaitu dengan 58%
NVP-nya yaitu 529.656.85.600. Selanjutnya ada IRR yaitu dengan 3.028.672.000. Pada tabel A1 diskon faktor di atas di tahun kelima, nilai yang paling mendekati 2,026 adalah 2,042 dengan yaitu 22%. Secara subjektif tiap diskon dikurangi 2% menjadi 20. Siga NVP yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Selanjutnya ada perhitungan NVP dengan A1DF 32% yaitu 1.358.000.000 yaitu dengan dinyatakan positif. Perhitungan NPF dengan A1DF 40% sebesar 61.025.000 dengan di posisi negatif. Selanjutnya ada NPF 32% dan 40% yaitu dari perhitungan di atas tingkat bunga maksimum yang diterapkan untuk investasi ini adalah 32,60%. Probabilitas indeks atau PI perhitungan atas menunjukkan bahwa arus kas masuk lebih besar daripada arus kas keluar dengan PI lebih besar daripada 1 sehingga rencana untuk pembuka BESBRIK diterima. Selanjutnya ada simpulan hasil kajian aspek finansial yaitu PB period 2 tahun 3 bulan, ARR-nya 58%, NVP-nya 529.656.000, PI-nya 1,4 kali, IRR-nya 32,6%. Keterangannya tersebut baik semua. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rencana untuk membuka usaha BESBRIK dinyatakan layak karena seluruh perhitungan kelayakan proyek menunjukkan hasil baik. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, BESBRIK telah memenuhi semua persyaratan legal yang diperlukan dan memiliki struktur organisasi yang jelas. Usaha ini memiliki potensi untuk berkembang secara berkelanjutan di Kabupaten Karawang. Yang kedua, ada BESBRIK menargetkan karyawan dan warga sekitar sebagai segmen pasar dengan strategi pemasaran menggunakan bauran 7P untuk mencakup produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, dan proses. 3. Faktor ekonomi dan sosial memiliki dampak tersebut terhadap operasi BESBRIK dengan ekonomi yang mempengaruhi daya beli dan sosial membuka peluang produk ramah. Faktor politik, legal, teknologi, dan lingkungan juga penting meski dengan dampak yang lebih rendah. Yang keempat ada aspek teknis sudah lengkap untuk beroperasi perusahaan BESBRIK. Yang kelima, aspek finansial sangat baik dan menguntungkan dalam jangka panjang. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!